Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Surzatul Wafiro. Di sini saya akan menerangkan tentang sistem ekonomi untuk memenuhi tugas mata kuliah Perekonomian Indonesia yang diampu oleh Bapak Hendra Rustantono, MPD. Yang pertama, pengertian dari sistem ekonomi. Menurut Gilarso, sistem ekonomi adalah keseluruhan tata cara untuk mengordinasikan perilaku masyarakat, produsen, konsumen, pemerintah, bank, dan sebagainya dalam menjalankan kegiatan ekonomi, produksi, distribusi, konsumsi, investasi, dan sebagainya. Terbentuk satu kesatuan yang teratur dan dinamis, dan kekacauan dalam bidang ekonomi dapat dihindari. Sedangkan menurut Gregory Grossman dan Emanu, sistem ekonomi adalah sekumpulan komponen-komponen atau unsur-unsur yang terdiri atas unit-unit ekonomi serta lembaga-lembaga ekonomi yang bukan saja saling berhubungan dan berinteraksi, melainkan juga saling menopang dan mempengaruhi. Dari pengertian tersebut dapat disimpulkan bahwa sistem ekonomi adalah suatu cara untuk mengatur dan mengorganisir semua kegiatan ekonomi dalam anggota masyarakat, baik oleh pemerintah maupun pihak swasta, berdasarkan prinsip tertentu demi mencapai kemakmuran atau kesejahteraan. Selanjutnya yaitu komponen sistem ekonomi. Komponen sistem ekonomi ada 3, yaitu peraturan, manufaktur, dan distribusi. Peraturan atau cara sistem produksi dikendalikan dan diatur seperti perpajakan, insentif, dan standar. Misalnya Undang-Undang Ketenagakerjaan, sebagian besar peran pemerintah, tetapi semakin banyak dalam perjanjian multilateral internasional. Manufaktur itu transformasi bahan menjadi barang setengah jadi atau barang jadi. Dan yang ketiga yaitu distribusi. Kegiatan yang menghubungkan elemen-elemen sistem produksi membuat barang dan jasa tersedia bagi konsumen, termasuk transportasi dan komunikasi serta retail. Selanjutnya yaitu fungsi sistem ekonomi. Sistem ekonomi terutama untuk suatu individu memiliki beberapa fungsi sebagai berikut. Menetapkan hak milik. Yang kedua, menciptakan proses perdagangan sukarela antara individu dan perusahaan. Yang ketiga, penetapan harga yang mencerminkan nilai relatif yang diberikan orang pada barang dan jasa setiap saat melalui peraturan barang dan jasa yang tak terhitung jumlahnya oleh jutaan orang. Yang keempat yaitu membangun jaringan harga relatif ini, memungkinkan orang untuk yang pertama menggunakan sumber daya yang langka yang memiliki kegunaan alternatif untuk menghasilkan barang dan jasa yang paling diinginkan konsumen. Yang kedua, identifikasi barang dan jasa yang tidak lagi diinginkan. Selanjutnya, menghasilkan barang dan jasa secara efisien, koordinasikan aktivitas produksi dengan pemasokan dan penyedia layanan dari seluruh dunia, identifikasi wilayah geografis tempat barang dan jasa paling dihargai. Selanjutnya, fungsi dari sistem ekonomi yaitu mengarahkan sumber daya kepada mereka yang paling mampu menyediakan barang dan jasa di mana orang akan secara sukarela menukar hasil kerja mereka sendiri. Dan yang terakhir yaitu mengurangi permusuhan antara orang-orang dari ras, keyakinan, budaya yang berbeda. Dalam pasar bebas, orang asing dipandang sebagai calon pelanggan dan pemasok, dan bukan sebagai musuh potensial. Secara lebih luas, dalam skala negara, misalnya, sistem ini membuat perdagangan barang dengan negara lain jauh lebih ekonomis daripada menaklukkannya untuk suatu negara atau menjajah. Misalnya, selama penaklukan Jepang atas Asia Tenggara pada tahun 1930-an, misalnya, Jepang mendapati bahwa mereka menerima lebih sedikit produk dari daerah yang mereka taklukkan daripada yang mereka terima jika dibandingkan dengan nilai proses perdagangan. Selanjutnya yaitu jenis sistem ekonomi. Yang pertama, sistem ekonomi tradisional. Sistem ekonomi tradisional didasarkan pada barang, jasa, dan pekerjaan yang semuanya mengikuti tren tertentu yang sudah mapan. Ini sangat bergantung pada orang dan hanya ada sedikit pembagian kerja atau spesialisasi. Intinya, ekonomi tradisional sangat mendasar dan paling kuno dari 4 jenis. Beberapa bagian dunia masih menggunakan sistem tradisional. Ini umumnya ditemukan di daerah atau di pengaturan pedesaan di negara berkembang atau tertinggal, di mana kegiatan ekonomi sebagian besar adalah pertanian atau kegiatan penghasil pendapatan tradisional lainnya.
Yang kedua yaitu sistem ekonomi komando. Dalam sistem komando ada otoritas yang dominan dan terpusat, biasanya pemerintah yang mengontrol sebagian besar struktur ekonomi. Juga dikenal sebagai sistem terencana. Sistem ekonomi komando merupakan hal yang umum dalam masyarakat komunis karena keputusan produksi adalah hak pemerintah. Jika suatu perekonomian menikmati akses ke banyak sumber daya, kemungkinan besar ia akan condong ke arah struktur ekonomi komando. Dalam kasus seperti itu, pemerintah masuk dan menjalankan kendali atas sumber daya. Idealnya, kendali terpusat mencakup sumber daya berharga seperti emas atau minyak. Orang-orang mengatur sektor ekonomi lain yang kurang penting seperti pertanian. Yang ketiga yaitu sistem ekonomi Keuntungan sistem ekonomi komando. Jika dijalankan dengan benar, pemerintah dapat memobilisasi sumber daya dalam skala besar. Mobilitas ini dapat memberikan lapangan pekerjaan bagi hampir semua warga negara. Yang kedua, pemerintah bisa fokus pada kebaikan masyarakat daripada individu. Fokus ini dapat menghasilkan penggunaan sumber daya yang lebih efisien. Sedangkan kekurangan dari sistem ekonomi komando ini yaitu sulit bagi perencanaan pusat untuk memenuhi kebutuhan semua orang. Tantangan ini memaksa pemerintah untuk memberikan jatah karena tidak dapat menghitung permintaan karena menetapkan harga. Ada kekurangan inovasi karena tidak perlu mengambil resiko. Pekerjaan juga dipaksa untuk mengejar pekerjaan yang dianggap cocok oleh pemerintah, padahal tidak cocok secara individu. Yang ketiga yaitu sistem ekonomi pasar atau kapitalis. Sistem ekonomi pasar didasarkan pada konsep pasar bebas. Dengan kata lain, sangat sedikit campur tangan pemerintah. Pemerintah hanya menjalankan sedikit kendali atas sumber daya dan tidak mengganggu segmen ekonomi yang penting. Sebaliknya, regulasi berasal dari masyarakat dan hubungan antara penawaran dan permintaan. Sistem ekonomi pasar sebagian besar bersifat teoritis, artinya sistem pasar murni tidak benar-benar ada. Dari sudut pandang teoritis, ekonomi pasar memfasilitasi pertumbuhan substansial. Bisa dibilang pertumbuhan tertinggi di bawah sistem ekonomi pasar. Kelemahan terbesar ekonomi pasar adalah memungkinkan entitas swasta mengumpulkan banyak kekuatan ekonomi, terutama mereka yang memiliki sumber daya yang bernilai tinggi. Distribusi sumber daya tidak adil karena mereka yang berhasil menguasai sebagian besar sumber daya secara ekonomi. Dalam ekonomi pasar bebas, perusahaan dan rumah tangga bertindak demi kepentingan pribadi untuk menentukan bagaimana sumber daya dialokasikan, barang apa yang diproduksi, dan siapa yang membeli barang tersebut. Ini berlawanan dengan cara kerja ekonomi komando, di mana pemerintah pusat dapat menyimpan keuntungannya. Dalam jenis ekonomi ini ada pemisahan antara pemerintah dan pasar. Pemisahan ini mencegah pemerintah menjadi terlalu kuat dan menjaga kepentingan mereka selaras dengan pasar. Keuntungan dari ekonomi pasar ini yaitu konsumen membayar harga tertinggi yang mereka inginkan, dan bisnis hanya menghasilkan barang dan jasa yang menguntungkan. Ada banyak insentif untuk berwirausaha. Yang kedua, persaingan untuk mendapatkan sumber daya ini mengarah pada penggunaan faktor-faktor produksi yang paling efisien karena bisnis sangat kompetitif. Yang ketiga, bisnis berinvestasi besar dalam penelitian dan pengembangan. Ada insentif untuk inovasi yang konstan karena perusahaan bersaing untuk menyediakan produk yang lebih baik bagi konsumen. Selanjutnya yaitu kerugian dari ekonomi pasar bebas. Karena sifat pasar bebas yang sangat kompetitif, bisnis tidak akan peduli pada orang yang kurang beruntung seperti orang tua atau orang cacat. Kurangnya fokus pada manfaat sosial menyebabkan ketimpangan pendapat yang lebih tinggi. Yang kedua, karena pasar didorong semata-mata oleh kepentingan pribadi, kebutuhan ekonomi memiliki prioritas di atas kebutuhan sosial dan manusia seperti menyediakan perawatan kesehatan bagi orang miskin. Konsumen juga dapat dieksploitasi dengan monopoli. Sistem yang keempat yaitu sistem campuran. Sistem campuran menggabungkan karakteristik pasar dan sistem ekonomi komando. Untuk alasan ini, sistem campuran juga dikenal sebagai sistem ganda. Terkadang istilah tersebut digunakan untuk menggambarkan sistem pasar di bawah kendali regulasi yang ketat. Banyak negara di barat mengikuti sistem campuran ini. Sebagian besar industri adalah swasta, sedangkan sisanya yang sebagian besar terdiri dari layanan publik berada di bawah kendali pemerintah. Sistem campuran adalah norma secara global. Seharusnya sistem campuran menggabungkan fitur terbaik dari pasar dan sistem komando. Namun secara praktis, ekonomi campuran menghadapi tantangan untuk menemukan keseimbangan yang tepat antara pasar bebas dan kendali pemerintah. Pemerintah cenderung menggunakan lebih banyak kendali daripada yang diperlukan. Namun
namun biasanya pemerintah juga terlibat dalam pengaturan bisnis swasta. Gagasan di balik ekonomi campuran adalah menggunakan yang terbaik dari kedua dunia, memasukkan kebijakan yang sosialis dan kapitalis. Sampai batas tertentu, kebanyakan negara memiliki sistem ekonomi campuran, misalnya negara India, Prancis menganut ekonomi campuran. Keuntungan dari ekonomi campuran ini yaitu ada lebih sedikit intervensi pemerintah daripada ekonomi komando. Yang kedua, pemerintah dapat melakukan intervensi untuk memperbaiki kegagalan pasar. Misalnya, sebagian besar pemerintah akan masuk dan membubarkan perusahaan besar jika mereka yang menyalahgunakan kekuasaan monopoli. Yang ketiga yaitu pemerintah dapat membuat program jaring pengaman seperti perawatan kesehatan atau jaminan sosial. Yang terakhir, dalam keuntungan dari ekonomi campuran ini yaitu dalam ekonomi campuran pemerintah dapat menggunakan kebijakan perpajakan untuk mendistribusikan kembali pendapatan dan mengurangi ketidaksetaraan. Kerugian dari sistem ekonomi campuran ini ada kritik dari kedua belah pihak yang berpendapat bahwa intervensi pemerintah terkadang terlalu banyak dan terkadang tidak cukup. Masalah umum adalah bahwa industri yang dijalankan negara sering disubsidi oleh pemerintah dan mengalami hutang yang besar karena tidak kompetitif. Sekian presentasi dari saya, kurang lebihnya saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.